Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara bersama anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Sudah hadir bersama Saprol ini Pak Wawan. Ya. Terima kasih Pak waktunya. Kami memotret bahwa bulan Oktober para wakil rakyat di DPRD Banten satu orang turun ke lapangan melakukan kegiatan reses, Pak Wawan. Ya. Apa saja aspirasi masyarakat di Dapil Pak Wawan yang disampaikan, yang minta diperjuangkan untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten, Pak? Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mereka. Saya Haji Wawan Sumarwan, fraksi DPRD Perjuangan. Kita DPRD Perjuangan Komisi 2 nih, Bang. Apa yang tadi Abang tanyakan itu kegiatan di bulan Oktober tahun 2025. Ya. Di mana di akhir bulan, tepatnya pada tanggal 22 sampai ke tanggal 31. Melaksanakan reses yang diatur oleh tata tertib DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020. Di mana kami turun ke bawah 8 titik. Wah. Untuk 8 hari. Saya yang pertama turun reses di Kecamatan Jambe. Sebagai dapil pemilih saya. Karena kayak di Tangerang A, posisinya 14 kecamatan. Banyak bener ya. 14 kecamatan itu dari 129 desa. Wah. Kalau hak pilih untuk tahun 2024 itu 799.512 suara hak pemilihnya. Ya, alhamdulillah saya bisa bergabung nih sama Abang nih untuk di acara sebagai wakil rakyat. Saya tinggal di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang sudah di Kecamatan Jambe, Tiga Raksa. Kecamatan kita banyak 14, Bang. Yang Abang tadi patut saya jabarkan bahwa kita turun reses itu sebagai suatu amanat dan mandatori dari tata tertib. Kita harus turun ke bawah untuk menampung aspirasi masyarakat dan bersilaturahmi. Dengan undangan peserta untuk mengikuti reses baik dari Muspika termasuk unsur masyarakat itu 300 peserta. Alhamdulillah saya berjalan dengan lancar dan baik, di mana aspirasi ya kita masukkan ke SIPD, Bang. SIPD. Itu dari untuk 8 titik itu yang awal pertama saya di Kecamatan Jambe, yang kedua saya masuk ke Kecamatan Solear, yang ketiga Kecamatan Tiga Raksa. Langsung ke Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kronjo, Kresek, dan sebelum saya ke Kecamatan Kronjo waktu itu ada reses dulu untuk reses sama Pak Bupati Kabupaten Tangerang. Iya. Di mana ya di situ kita ngasih masukan karena sebagai pengawasan selain legislator di Provinsi Banten. Saya kasih masukan program-program yang menjadikan suatu domain pemerintah Kabupaten Tangerang, pembangunan jembatan, apalagi untuk penataan, untuk mendukung ekonomi dalam segi ketahanan pangan. Karena kami berdiri atau saya di Komisi 2 itu di perekonomian. Banyak banget titik sektornya tuh. Sektor pertanian, kelautan. Tapi saya bahas untuk penertiban bantalan sungai, pembangunan jembatan dan sebagainya sebagai masukan ke Pak Bupati Kabupaten Tangerang. Itu, Bang, yang saya jalankan di bulan Oktober sampai tanggal 31 itu masuk ke SIPD semua program dan program itu mudah-mudahan menjadikan suatu harapan. Yang dimana sebagai aspirasi menjadikan suatu persentase dan untuk bisa mengukir mimpi
dari warga masyarakat. Oke. Intinya begitu, Bang. Mayoritas apa yang disampaikan warga di Dapil Pak Wawan? Apakah soal infrastruktur, apakah soal sarana pendidikan, atau soal kesehatan, atau soal lapangan kerja? Apa rata-rata masyarakat menyampaikan aspirasinya, Pak? Kalau untuk masyarakat di setiap proses itu udah pasti. Dari Asintan udah pasti infrastruktur seperti pembangunan, apalagi sudah ngetren untuk di Provinsi Banten nih Bang ya. Iya. Pos Bang Andra misalkan gitu. Tapi kan itu untuk tingkat desa, bukan di kawasan pemukiman perumahan. Bisa dibangunnya ya seperti pos-pos Kamdik kan, pos Anda sebagai program unggulan dari Bapak Gubernur Banten, Pak Andra Soni, itu banyak banget yang masuk usulan. Selain dari arsitan, hand traktor, kebutuhan misal dari DLHK kebersihan, bank-bank sampah, seperti kendaraan roda 3, cator, Ya. gitu Bang. Yang paling menarik terkadang dari warga masyarakat itu karena lagi situasi ekonomi lagi belum baik-baik saja. Lagi efisiensi gitu Pak. Lagi efisiensi. Masyarakat itu kadang-kadang banyak pelaku usaha UMKM. Oke. Gimana cara untuk mendapatkan suatu bantuan permodalan? Gitu. Mudah-mudahan terjawab karena ada dasar peraturan daerah Provinsi Banten nomor 2 tahun 2016 untuk bantuan itu saya jawab ke situ. Artinya kita hanya bisa mendorong ke warga masyarakat untuk bisa berusaha sesuai dengan adanya regulasi yang bisa dijalankan oleh warga masyarakat. Tadi Abang tanyakan banyak sekali program-program yang diajukan oleh warga masyarakat dari peserta reses, Sintan, infrastruktur, bisa dari balai warga, betonisasi, drainase, paving block, hot pink, dan sebagainya itu semua kami input di SIPD untuk menjadikan suatu acuan dari hasil silaturahmi saya ke bawah beserta tim proses untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Gitu, kan di November sudah diparipurnakan tuh. Betul. Laporan hasil reses 100 wakil rakyat kepada Pemprov Banten, khususnya kepada Gubernur. Optimis nggak Pak? Aspirasi warga di Dapil Pak Wawan akan ditindaklanjuti oleh eksekutif, oleh Pemprov Banten? Kalau saya pesimis, itu bisa bilang aspirasi mudah-mudahan menjadikan suatu prestasi dan bisa mengukir mimpi warga masyarakat. Walaupun lagi efisiensi, tapi Pak Gubernur dengan anggaran walaupun defisit, mudah-mudahan untuk pemerataan pembangunan di Provinsi Banten yang berumur harus bisa dilamar dan melamar. Karena kita pemekaran dari Provinsi Jawa Barat tahun 2000, sekarang berarti umur kita 25 tahun nih. Betul. Berarti kan kita udah sedikit beranjak dewasa nih. Yang tadinya dimong-mong aja. Berarti kan udah bisa mandiri. Mudah-mudahan dengan sesuai dengan visi misi Pak Gubernur itu tercover semua, bisa terrealisasi walaupun lagi efisiensi. Itu harapan saya sebagai anggota legislatif Dapil Tangerang A Banten 4 berharap begitu. Oke. Kita berdoa Bang. Siap. Mudah-mudahan pemerintah berjalan berkolaborasi. Kalau berjalannya bareng sama DPR sesuai dengan pantunnya tadi aja udah luar biasa. Siap. Meskipun kita hormati ada skala prioritas kadang-kadang di bangunan. Yang tapi paling tidak Pak Dewan sebagai penyambung lidah rakyat sudah menyampaikan aspirasi warga ke Pemprov Banten. Dia menjadi ukir mimpi aja. Oke, saya mengukir mimpi. Siap. Hasil itu menjadikan suatu prestasi. Gitu. Yang bagus. Yang berkolaborasi sama pemerintah, seturun. Mantap melihat kebutuhan. Walaupun di sana sekolah prioritas, di sini karena program itu kan luar biasa. Biar agak setara aja sama provinsi yang lain kan gitu. Cuman kan APBD-nya juga kan kita harus maklumi. Belum secara signifikan walaupun udah berumur 25 tahun. Belum
untuk membangun Provinsi Banten, Korporasi Pembangunan akan cukup luas juga. Ya, benar. Inilah Wawan Sumarwan, sosok wakil rakyat yang hadir dengan komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Banten, lahir dan dibesarkan dengan nilai-nilai gotong royong. Wawan Sumarwan tumbuh sebagai pribadi yang dekat dengan rakyat, memahami persoalan di akar rumput, dan bergerak dengan hati dalam setiap pengabdian. Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan, ia membawa semangat perjuangan partai untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam tugas legislasi pengawasan dan penganggaran, Wawan Sumarwan selalu mengedepankan transparansi keberpihakan pada masyarakat kecil, serta kebijakan yang berdampak langsung bagi publik. Di berbagai kesempatan ia aktif menyerap aspirasi, hadir di tengah warga, serta memastikan setiap masalah yang muncul mendapatkan solusi yang tepat, mulai dari peningkatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Semuanya menjadi fokus utama dalam kerja-kerja kerakyatannya. Wawan Sumarwan percaya bahwa pembangunan Banten harus dimulai dari desa, dari kampung-kampung, dan dari masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung daerah. Dengan keteguhan, sikap integritas, dan komitmen pengabdian, ia terus melangkah untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi Provinsi Banten. Wawan Sumarwan bekerja untuk rakyat, hadir untuk Banten.